pisang. Hello, my name is Alessa. Aku suka banget makan burger. Ternyata, untuk membuat sebuah burger, we're gonna need a lot of water. Hai, I'm Fari. Aku suka banget pakai t-shirt. Tahukah kalian, untuk membuat satu t-shirt kartun, dibutuhkan ribuan liter air. Hey, I'm Bora. I love plants. Untuk menyirami tanaman, kita memang butuh air. Tapi kita harus bijak menggunakan air. Kami, Science Club SMP Yari School, sangat peduli dengan masalah air. Melalui kampanye ini, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih bijak menggunakan air. Bayangkan, setiap kali kita membawa makanan, kita juga membawa banyak air yang sudah digunakan untuk memproduksinya. Selama 40 hari ke depan, kami akan melakukan berbagai kegiatan seru seperti menghitung penggunaan air, membuat poster, membuat video kreatif dari virtual water dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tunjukkan pada dunia bahwa generasi muda Indonesia itu peduli dengan lingkungan. Mulai dari hal kecil seperti mematikan keran saat menggosok gigi atau menggunakan kembali air bekas cucian. Nida, yuk pulang jam berapa? So what can we do? Pertama, menggunakan smartphone. Untuk memproduksi smartphone dibutuhkan 12.000 liter air. Now, I want you to guess berapa banyak air yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang ini. A shirt, a necklace, and a digital. Jutaan orang bahkan tidak punya cukup air untuk minum atau memasak. This is why we need to be more of. Remember, every drop of water is important. Mulai dari sekarang, ayo kita pulang. Hi everyone, have you ever wondered how much water is used in a day? Well, there's this thing called water weight. Water weight adalah jumlah air yang dibutuhkan untuk membuat barang atau jasa. Well, it's not just about the water we use for showering or drinking, but also the water that is needed during the production process of goods and services. Coba lihat ini, smartphone, glasses, and bracelet. Do you know how much water it takes to make them? The answer might surprise you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga keseimbangan ekosistem. Kita juga harus memastikan ketersediaan air untuk future needs. What if in the future we don't have water? Do you know what will happen? The
So from now we have to start reducing our water. Menurut A, yang paling menarik dari presentasi tadi itu adalah bagian-bagian saya menjelaskan ternyata kandungan dari sebuah produk atau sebuah benda yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak footprint yang terbuang dan berapa banyak footprint yang dibutuhkan untuk sebagai prosesnya. Nah, bagian itu yang jadi menarik dan jadi tantangan yang saya hadapi adalah mungkin kesadaran dari audiens atau kesadaran dari kita untuk mengajak orang-orang di sekitar kita untuk care dan peduli dengan air. Itu tantangannya. Kelima. Pelajaran air tadi kan penggunaan tertentu itu digunakan untuk pembuatan produk atau alat-alat dinas. Contohnya kalau di olahraga mungkin alat-alat olahraga seperti raket, terus aplikasi atau atau bed banyak kan. Tapi kalau di pelajaran yang ayamku kita lebih menjaga alat-alatnya supaya bisa digunakan dalam jangka waktu panjang dan tidak yang disebut sebentar dulu. Jadi berdasarkan yang kita pelajari tentang water footprint, itu ada 2 pertanyaan nih buat Yud. Pertama ya, bagaimana penggunaan air di rumah Yud? Biasanya pakai air pasti mandi kan? Iya. Mandi. Gitu. Terus buang air besar. Ini buat minum dan makan juga. Sebanyak kali tentang virtual water atau tentang footprint gitu. Sebelum kemarin, saya belum pernah dengar sih. Tapi setelah diskusi baru ada. Ini pernah kepikiran nggak sih kayak misalnya nih Yu lagi di restoran, terus kan Yu lagi makan makanan tuh. Nah, kamu nanti kepikiran berapa lama dan berapa banyak air yang dibutuhkan dalam proses produksi makanan tersebut? Ya, tapi ini tanya nih juga. Boleh? Bagaimana penggunaan air di rumah dulu? Penggunaan air di rumah air itu biasanya buat minum pastinya, buat cuci piring, buat masak kayak masak sup, buat mandi juga. Terus kamu udah pernah dengar sebelumnya sih belum pernah ya dan belum tahu juga. Waktu kali ini kita dijelasin oleh Science Club dan penjelasan juga dari sini. Oh gitu. Jadi ya Hazan. Melalui partisipasi dalam 40 Days Challenge of Sustainability dengan tema Virtual Water Campaign, siswa-siswi sekolah kami telah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep virtual water. Kegiatan ini sejalan dengan program gaya hidup berkelanjutan yang telah ada, seperti penggunaan botol minum sendiri, membuat kerajinan dari sampah plastik, membangun greenhouse, dan pemanfaatan sampah organik, bisa jadi itu food waste, menjadi pupuk organik. Dengan demikian, siswa tidak hanya terlibat dalam proyek yang menarik, tapi juga mengembangkan kesadaran akan pentingnya menghemat air dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai tindak lanjut dari keberhasilan kampanye virtual water, sekolah kami berencana membangun sistem penampungan air hujan atau rain harvesting. Selain itu, kami akan mengadakan kegiatan edukasi yang lebih intensif, khususnya bagi anak-anak TK dan PAUD. Dengan cara ini, generasi muda dapat belajar sejak dini tentang pentingnya air dan bagaimana cara menghematnya. Melalui instalasi rain harvesting dan program edukasi ini, kami berharap dapat menginspirasi komunitas sekolah untuk hidup lebih berkelanjutan. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Bersama, kita buktikan bahwa setiap tindakan kecil bisa menciptakan dampak yang besar. Kami berharap virtual water campaign ini bisa menginspirasi kita semua untuk kehidupan yang berkelanjutan.